Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Devi Nur Cahyarani dari Prodi BKI Bimbingan Konseling Islam. Saya akan menjawab soal bahasa Indonesia. Di sini saya akan membahas tentang kalimat dalam bahasa Indonesia, mencakup pengertian, unsur, jenis, dan contoh-contohnya. Yang pertama, pengertian kalimat. Kalimat adalah suatu bahasa yang secara lengkap mengungkapkan suatu pikiran, perasaan. Jika di situ ada kalimat yang belum lengkap, maka belum dinamakan kalimat. Contohnya, di situ ada kalimat ibu, maka kalimat ibu itu belum dikatakan kalimat, karena kalimat terdiri dari subjek, predikat, objek, pelengkap, dan keterangan. Jika ada kalimat yang sudah melengkapi subjek, objek, predikat, pelengkap, dan keterangan, maka kalimat itu sudah dinamakan kalimat ya. Nah, di sini contohnya ada, murid membaca buku. Di sini ada murid sebagai subjek, membaca sebagai predikat, dan buku menjadi objek. Yang kedua, unsur-unsur kalimat. Unsur-unsur kalimat terbagi menjadi 5. Yang pertama, subjek. Subjek terdiri dari pelaku, tokoh, atau hal yang dibicarakan. Contohnya ibu memasak di dapur. Di sini ibu menjadi subjek. Contoh lagi, anak-anak bermain di taman. Di sini anak-anak menjadi subjek. Ada contoh lagi, Ustadz itu sangat rajin. Di sini Ustadz itu menjadi subjek. Nah, yang kedua ada predikat. Predikat itu menyatakan tindakan, keadaan, atau sifat. Contohnya membaca, berlari, melihat. Di sini contohnya ada adik makan nasi. Di sini makan adalah subjek. Subjek itu seperti kata kerja. Nah, ada lagi murid bermain bola. Di sini bermain adalah predikat. Maaf, tadi saya menjelaskan predikat. Di sini contoh lagi, saya ulang, adik makan nasi. Makan itu menjadi predikat. Dan ada contoh lagi, murid bermain bola. Di sini murid itu menjadi, bermain itu menjadi predikat. Yang ketiga ada objek. Objek itu penerimaan tindakan. Biasanya objek itu kalimatnya setelah predikat. Seperti contoh, dia membaca buku. Di sini buku itu objek. Jadi objek itu kalimat yang jatuh setelah predikat ya. Yang keempat ada pelengkap predikat. Pelengkap predikat. Apa itu pelengkap? Pelengkap adalah bagian kalimat yang melengkapi predikat, tetapi bukan objek ya. Jadi ada kalimat yang melengkapi predikat tapi bukan objek. Seperti contoh, dia menjadi guru matematika. Di sini yang menjadi pelengkap adalah guru matematika. Dia menjadi guru matematika. Menjadi pelengkapnya adalah guru matematika. Seperti contoh lagi, dia tampak marah. Di sini marah adalah pelengkap. Contoh lagi, kantor itu terlihat sangat sibuk. Nah, di sini yang menjadi pelengkap adalah sangat sibuk. Nah, jadi pelengkap itu bukan objek. Nah, yang kelima ada keterangan. Keterangan itu menunjukkan waktu, tempat, dan sebab. Contohnya di sekolah
pada pagi hari di sekolah. Contohnya keterangan tempat. Ibu memasak di dapur, di mana kata di dapur itu menjadi keterangan subjek ya, keterangan ibu. Ada lagi contohnya, siswa-siswa belajar di perpustakaan, di mana di perpustakaan itu kalimat yang menjadi keterangan si subjek. Ada lagi, kami bermain di lapangan. Kata di lapangan itu menjadi keterangan si subjek. Di sini juga ada fungsi-fungsi kalimat. Yang pertama ada kalimat deklaratif, yang kedua ada kalimat interrogatif, yang ketiga adalah ada kalimat imperatif, yang keempat ada kalimat eksklaratif. Dimana contoh dari kalimat tersebut, yang pertama kalimat deklaratif itu memberi informasi, yang contohnya saya sedang belajar, atau saya sedang memasak, saya sedang tidur. Nah, itu contohnya kalimat deklaratif. Ada lagi kalimat interrogatif, di mana contohnya apakah kamu sudah makan? Di sini seperti kalimat pertanyaan ya, kalimat biasa itu seperti apa. Nah, yang ketiga kalimat imperatif, yaitu kalimat perintah. Kalimat perintah contohnya tolong tutup pintunya. Yang keempat ada kalimat eksklaratif atau seruan, mengungkapkan emosi. Contohnya, alangkah indahnya pemandangan ini. Itu mengungkapkan, contoh kalimat yang mengungkapkan. Atau sangat panas cuaca hari ini. Nah, itu contohnya kalimat eksklaratif. Di sini ada ciri-ciri kalimat. Ciri-ciri kalimat yaitu mengandung minimal subjek dan predikat ya. Jadi jika ada kalimat hanya subjek, maka di situ belum dinamakan kalimat, belum lengkap, belum sempurna. Tapi jika di situ ada subjek dan predikat, maka kalimat itu sudah dinyatakan kalimat sempurna. Contohnya, saya memasak. Di situ sudah dinyatakan kalimat karena terdiri subjek dan predikat. Dan ciri-ciri kalimat lagi yaitu mengungkapkan ide atau pikiran yang utuh. Contohnya seperti tadi, saya ingin belajar di kelas. Nah, di situ sudah dinyatakan kalimat yang sempurna. Di sini juga ada ciri-ciri kalimat ditandai dengan huruf kapital di awal pembaca, atau dilengkapi dengan titik, tanda seru, tanda tanya, tanda selat, dan sebagainya. Oke, sampai di sini saja. Saya meminta maaf jika ada perkataan yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video.